Presiden Joko Widodo menegur sejumlah menteri terkait progres kerja yang tidak signifikan dalam penanganan pandemi COVID-19. Jokowi bahkan membuka opsi kemungkinan merombak kabinet. Dalam video yang dirilis dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 28 Juni 2020, Presiden mengaku kecewa dengan kinerja para menteri dan menilai 34 Menteri Kabinet Indonesia Maju belum memiliki manajemen krisis yang bagus. Presiden mengaku tidak segan membubarkan lembaga bahkan merombak kabinet bila diperlukan. Jokowi menegaskan semua menteri dan pejabat yang hadir dalam rapat bertanggung jawab terhadap lebih dari 260 juta rakyat Indonesia. Maka para menteri diminta tidak bekerja biasa-biasa saja dan menganggap COVID-19 bukan hal luar biasa. Terlebih Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi terakhir menyampaikan pertumbuhan ekonomi dunia bisa terkontraksi hingga minus 7,6%. Sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak. Apa yang harus disikapi para menteri terkait teguran Presiden Jokowi tersebut dan bagaimana teguran tersebut dilihat dari kacamata komunikasi politik? Saya akan membahasnya secara langsung bersama pakar komunikasi politik, Prof. Karim Suryadi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Ade. Ya, apa makna dari kemarahan Jokowi dari segi konten, timing, dan juga saluran yang digunakan? Baik. Ada dua persoalan. Pertama persoalan konteks, yang kedua persoalan konten. Dari sisi konteks, ya, pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa video itu ditahan dan mengapa baru diluncurkan 10 hari setelah peristiwa itu terjadi. Padahal substansinya menyangkut sesuatu yang urgent, menyangkut sesuatu yang penting, menyangkut sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan itu hanya diketahui jawabannya oleh tim komunikasi yang ada di lingkungan istana. Tetapi menurut saya, itu malah membiaskan apa yang menjadi konten, mengaburkan kebeningan konten. Mengapa itu dipertanyakan? Karena kontennya sangat jelas. Kontennya sangat jelas. Jokowi gusar karena situasi ini amat kritikal dan krisis begitu nyata. Beliau mengutip laporan yang dikeluarkan oleh OECD dan Bank Dunia, dan dua-duanya memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ini akan negatif, sangat negatif. Tapi dia melihat kinerja para pembantunya biasa-biasa saja, normal-normal saja. Dan dia katakan jangan pernah memberlakukan kerja yang standar untuk situasi krisis. Jadi menurut saya ini kemarahan yang luar biasa. Selain dilihat dari intonasinya, nadanya, juga ada diksi-diksi apa-apaan ini gitu ya. Apa tidak punya perasaan, itu sebuah diksi, sebuah frase yang melambangkan kekecewaan yang luar biasa. Jadi saya bisa meraba dari apa yang dia katakan, dari gesturnya, dari intonasinya, bahwa Presiden menganggap ini sudah keterlaluan. Baik. Situasinya sudah krisis, tapi dihadapi dengan biasa-biasa. Itu antara konten dan konteks. Itulah sebabnya mengapa dia mengulang kata extraordinary sampai 6 kali, dan Presiden sendiri yang akan melakukan tindakan extraordinary, baik melakukan reshuffle maupun membubarkan lembaga. Oke, soal extraordinary yang berulang kali dikatakan, diungkapkan oleh Presiden, itu kan beberapa hari yang lalu, kemudian ini sudah beberapa hari yang lewat. Apakah Anda melihat ada kebijakan atau kemudian keputusan yang extraordinary selama ini, selama periode pendingnya video ini? Ya, menurut saya salah satu tindakan extraordinary dari Presiden adalah mengunjungi Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya, soal COVID. Ini menarik. Menarik, kenapa saya bilang menarik? Karena dalam video yang kalau kita turunkan ke dalam kata-kata menjadi 731 kata, tidak ada satupun kata tentang COVID-19. Tidak ada satu kata pun tentang wabah corona. Padahal saya yakin Presiden tahu bahwa dalam 3 minggu terakhir, jumlah kasus terkonfirmasi positif ini masih tinggi. Dari minggu pertama 8 sampai 14 Juni, jumlah kasusnya 1013. Kemudian minggu berikutnya turun 955. Dan pada minggu terakhir, dari tanggal 25 sampai tanggal 24, minggu terakhir kemarin, naik lagi 1115. Jadi artinya meskipun tidak dikatakan oleh Presiden, tapi beliau tahu masih banyak dokter, para medis yang berjibaku menangani ancaman ini gitu. Nah, padahal dia melihat
kok laporan serapan anggaran di Kementerian Kesehatan baru 1,53%. Artinya apa? Artinya kalau serapan 1,53%, program itu tidak berjalan, Mas. Program tidak berjalan. Padahal pasukan masih bertempur, tapi program tidak berjalan. Tapi belanja tidak berjalan. Artinya apa? Mereka menggunakan apa? Jangan-jangan mereka berperang menggunakan peluru hampa. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Presiden, sehingga dia sangat menyayangkan dana 75 triliun, tapi baru terserap 1,53%, padahal dokter, para medis bekerja mati-matian menangani COVID yang masih tinggi. Baik, kita bicara soal sektor kesehatan ini misalnya. Memang betul-betul krisis ya. Baik, kita bicara soal sektor kesehatan saja, Prof. Misalnya ketika ada dokter, tenaga medis yang kemudian merasakan mereka bertempur dengan peluru hampa, kemudian mereka berpikir bahwa kebijakan Presiden saat ini ternyata tidak nyata lah. Nah, apakah kemudian statement-statement yang kemudian dikeluarkan oleh Presiden lalu videonya viral, apakah ini berusaha untuk mengembalikan atau memulihkan tingkat kepercayaan publik bahwa sebetulnya Jokowi punya visi yang sama dengan masyarakat, punya visi yang sama dengan rakyat, tetapi ini terjadi, hambatan-hambatan ini terjadi justru karena pembantunya. Apakah Anda melihat ini juga seperti ini pesan tersiratnya? Ya, memang bukan hanya tersirat tapi tersurat ya. Tapi tersurat bahwa Jokowi ingin mengembalikan kekitaan ya. Kekitaan baik di antara pembantunya maupun kekitaan dengan publik, dengan masyarakat. Di mana kekitaan itu? Dia katakan jangan pernah ada satu orang pun yang berbeda. Dalam pengertian tidak boleh ada satu menteri pun yang punya perasaan, yang punya pandangan yang berbeda dengan Presiden tentang bagaimana cara melihat situasi ini. Jadi semua pembantunya dia ingatkan untuk punya pandangan yang sama bahwa ini situasi krisis dan karena itu harus ditangani dengan cara-cara yang cepat gitu ya. Cara-cara yang luar biasa dengan manajemen krisis, itu dia katakan di akhirnya. Kemudian bagaimana dia menenangkan tentang kekitaan dengan kita semua, dengan rakyat semua. Dia katakan demi 267 rakyat Indonesia, saya siap pertaruhkan reputasi politik saya. Saya akan ambil tindakan extraordinary, termasuk membubarkan lembaga atau mengambil reshuffle itu. Baik. Jadi menurut saya memang tensinya ke sana. Baik. Tapi kalau terlepas dari dikaitkan dengan baik, lanjutkan silakan, Prof. Ya, terlepas dari apakah itu ingin memperbaiki citra atau apa, tetapi saya melihat ini sangat logik ya. Ini sangat logik, pernyataan dari awal sampai akhir sangat logik. Dia gambarkan bagaimana masalah begitu nyata. Tantangan begitu nyata, krisis mengancam, dan karena itu tidak boleh leha-leha, tidak boleh biasa-biasa, tidak boleh rutin saja, business as usual, tidak boleh, harus luar biasa. Nah, karena mengapa begitu? Karena ancamannya nyata, dan rakyat menunggu aksi nyata. 267 juta rakyat itu menunggu aksi nyata. Karena itu dia bilang, jangan pernah ada hambatan, baik regulasi atau kebijakan yang ragu yang menghambat. Baik, masalah nanti setelah beberapa hari video itu viral, apakah kemudian ada kebijakan extraordinary dan juga ada gebrakan-gebrakan dari kementerian, itu mungkin bisa dikaji oleh pengamat kebijakan publik. Tetapi kemudian ini Prof, yang menarik adalah ada Presiden yang kemudian mengatakan kekitaan bahwa posisi dia adalah sama dengan perasaan rakyat, lalu kemudian di sini kan kemarahannya ditujukan kepada para menteri, para pembantunya. Tapi beberapa menteri ini kan juga representasi partai. Kemarahan ini akan berdampak pada relasi koalisi dengan kata-kata bahwa saya akan mempertaruhkan politik saya, akan mempertaruhkan dampak politisnya begitu. Saya pikir reaksi itu akan ada ya. Tetapi jangan lupa ini momen terakhir bagi Jokowi. Jokowi berada pada periode kedua dan pemimpin dimanapun pada periode kedua yang dipikir hanya satu. Dia akan menjadi burung yang lepas, yang bebas, yang terbang lepas. Kenapa? Karena tujuannya hanya satu, meninggalkan legacy, meninggalkan warisan terbaik bagi negaranya, bagi rakyatnya. Dengan demikian, maka dilema partisannya akan jauh lebih berkurang ketimbang periode sebelumnya. Dan ini momen, tidak boleh dilepaskan momen ini. Sebab apa? Sebab pemerintahan Jokowi, Kabinet Indonesia Maju periode kedua ini kan baru berusia 5-6 bulan. Jadi kalau sudah disuntik dari awal, menurut saya ini akan perbaikannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa meskipun disokong oleh partai, tapi Presiden adalah penanggung jawab. Dia bagi tugas, tapi dia akan men-take over semua tanggung jawab.
Itulah sebabnya dia pertaruhkan reputasinya. Ada fakta yang menunjukkan Ade soal COVID ini. Ya. Jadi jajaran birokrasi selalu terlambat dibandingkan dengan tindakan masyarakat. Terlambat di awal, terlambat di akhir. Di mana terlambatnya? Ketika di awal pemerintah mengumumkan kasus pertama 2 Maret, masyarakat rame-rame menutup gang dengan tulisan lockdown. Padahal pemerintah jangankan lockdown, PSBB saja belum diberlakukan. Ya 1-0 pemerintah kalah. Yang kedua, ketika pemerintah masih menerapkan PSBB, masyarakat sudah mulai mengendorkan PSBB. Pemerintah lagi-lagi terlambat. Ketika masyarakat sudah ingin keluar dari PSBB, nah pemerintah masih menerapkan PSBB, bahkan sampai sekarang PSBB proporsional. Lagi-lagi masyarakat mengambil tindakan lebih cepat. Artinya apa? Ada kecemasan, ada ketakutan, ada ketidakpastian yang ingin diselesaikan dengan cara sendiri oleh masyarakat. Nah, inilah menurut saya kegelisahan yang melatari mengapa Jokowi begitu tinggi kata-katanya dengan posisi dia sebagai kepala gitu ya di hadapan beberapa CEO-nya. Ini ingin menegaskan bahwa komunikasi ini vertikal gitu ya. Komunikasi ini vertikal berupa perintah, bukan lagi arahan menurut saya. Baik, bagaimana kemudian nanti kebijakan ekstraordiner yang diambil, langkah-langkah yang diambil, karena ini momentumnya sangat krusial dan juga sangat baik begitu kalau mau membuat gebrakan begitu ya. Terima kasih Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik, telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.